mengenai tentang fleksi serta dengan Mbak Risya nanti yang berbagi ilmunya mengenai representatif itu sendiri itu bagaimana ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan izinnya lah kita semua bisa berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Perkenalkan Bapak Ibu yang belum kenal saya mungkin saya Ririn Yuniat selaku leader dari Consultant Relation yang sore ini akan menemani dan memandu acara Zoom kita pada sore hari ini. Senang sekali rasanya saya bisa bertemu di Zoom ini dengan Bapak Ibu yang Mbak, jauh-jauh semua belum yang kelihatan bisa Mbak. menyempatkan Mbak. waktunya untuk gabung ke materi kita. Izin Bapak Ibu, saya minta tolong banget ini. Boleh Bapak Ibu dinyalakan kameranya biar agar lebih hidup lagi Zoom kita. Dan izin informasi untuk Bapak Ibu konsultan, selama materi berlangsung nanti, izin untuk mute mikrofonnya ya Bapak Ibu ya, agar sesi penyampaian materi nanti akan berjalan kondusif. Nanti kalau misalkan ada Mbak, ingin mukanya sesi, nggak kelihatan, Mbak. Mukanya nggak nggak kelihatan, kelihatan Bu, kepalanya doang. kameranya kali ya Bu ya. Iya, Nah, udah kurang ke kelihatan Bu. tengah. Nah, Iya udah pas, siap Bu pas. Siti. Ya, Ya, izin nanti jika ada yang ingin bertanya, boleh melalui kolom chat dulu ya Bapak Ibu ya, agar semuanya berjalan kondusif. Nah, sekarang kita masuk ke sesi utama dari Pak Fatur dulu mungkin ya Pak Fatur ya, yang berbagi materi tentang fleksi. Silakan. Waktu dan tempatnya saya persilakan Bapak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya kepada para konsultan yang terhormat, yang baik hati, ya kan. Saya mulai lagi apa namanya? Selamat bersiar. Siarnya itu seperti apa sih? Strategi-strateginya banyak sekali. Mungkin apa namanya? Langsung aja untuk karena sudah harusnya jam setengah 4 sekarang lewat di 43. Udah mendekati 15 menit. Untuk mempersingkat waktu, seperti apa sih strategi-strategi penjualan? Banyak sekali apa namanya strategi-strategi penjualan yang diterapkan para konsultan, ya kan, para konsultan venture. Ada yang door to door, ya kan, datang ke tetangga-tetangga, komunikasi, nawarin sambil ngopi di warung, sambil nongkrong di resto, itu juga nawarin juga ada. Ada juga konsultan itu dari strategi live streaming. Di TikToknya live streaming, dia pagi, siang, sore, malam live streaming. Terus di Instagramnya juga live streaming juga, gitu. Itu juga ada. Ada juga yang melalui iklan. Jadi melalui iklan apa namanya WhatsApp bisnis ataupun dari media ads, media iklan itu juga ada yang diterapkan oleh para konsultan, ya kan? Itu ada juga yang terkait apa namanya strategi penjualannya itu langsung to the point, langsung ke ustadznya. Gitu, langsung misalkan ada kepengajian, datang ke pengajian ke sekolah, langsung ke kepala sekolahnya atau ke pemilik yayasan atau kepala koperasi. Ada juga beberapa yang mengajukan tender ke BUMN, ya kan? PLN kah, Indosat kah, Telkomsel kah, ada ASDP lah, ada apa namanya kemarin itu ada banyak sekali, ya kan? Gitu yang masuk ke kita gitu, bahkan Indomaret pun kita mengajukan, Alfamart juga ada pengajuan juga untuk tender umroh.
Kemarin masuk le mineral juga, ya kan? Apakah semuanya le mineral juga ada? Ada juga dari apa namanya tender dari produknya FMGC kalau nggak salah itu dari apa namanya minuman minuman saset itu juga ada gitu. Banyak sekali masuk ke kita. Namun apakah itu ada menghasilkan semuanya kah atau gagal semuanya kah? Berdasarkan dari data yang ada, memang banyak sekali yang gagal, tapi ada beberapa juga yang approve deal dengan Venture Travel untuk keberangkatan umrohnya gitu. Nanti yang 1448 ini kita keberangkatan grup apa namanya? Grup dari dari komunitas lebih tepatnya. Itu nanti ada grup komunitas terkait program dari Fleksi Umroh dari keluarga keluarga besar TNI. Ada juga nanti di tanggal 1 Juli. Nanti juga ada insya Allah nanti di tanggal 19 Juli LCU juga ada keberangkatan dari keluarga itu. Satu keluarga besar mendaftar gitu. Itu salah satu dari strategi penjualan yang ada, nih kan. Makanya ketika nanti sasarannya kemana, nanti tinggal dititik beratkan aja. Oh, saya nggak mau terkait fleksi nggak sesuai dengan paket yang ada di Venom. Bisa nggak di pengajuan requestnya? Itu juga bisa berdasarkan tanggal dan kebutuhan dari jamaah yang ada gitu. Oh, saya maunya umroh 20 hari, itu juga bisa diajukan. Saya mau umrohnya lebih cepat aja 5 hari bisa nggak? Jadi makanya cuma 2 hari Madinah, 1 hari habis itu pulang. Yang penting dapat umroh sama dapat umrohnya. Itu juga ada gitu. Makanya kami di sini mensosialisasikan terkait program Fleksi Umroh. Karena salah satu strategi marketing yang ada adalah strategi Fleksi Umroh. Sasarannya kemana sih gitu? Targetnya kemana terkait Fleksi Umroh itu? Satu, KBIHU atau Travel Non PPIU. Itu sudah jelas banget itu kantong untuk keberangkatan untuk pendaftaran umroh. Maka apa? KBIHU atau non-PPU itu kata sasar dan kita list di paling pertama karena mereka memang lembaga ataupun perusahaan ataupun yayasan yang apa sih menerima pendaftaran umroh gitu, menerima pendaftaran umroh karena lini bisnisnya sama. Hanya saja KBIHU dan Travel Umroh itu tidak mempunyai akses untuk ke visa hotel gitu. Untuk approval visa, approval hotel itu mereka tidak ada akses. Akhirnya mereka harus ke travel PPU yang sudah punya akses terkait visa. Apply visa salah satunya adalah Venture. Makanya di sini sasarannya adalah pertama KBYU dan travel non PPU. Itu juga bisa jadi salah satu sasaran. KBIH itu siapa sih? KBIH itu ada kelompok belajar ibadah haji umroh yang memberangkatkan ibadah haji reguler yang sekarang ada beberapa jamaah masih di Tanah Suci, ada beberapa jamaah yang sudah pulang ke Indonesia, dikelola oleh KBIHU. Itu juga sebagai salah satu sasaran gitu. Karena di situ memang kantongnya kita pukul satu, ibaratnya kita komunikasi dan dealing dengan pemilik KBIHU-nya, jamaahnya ngikut gitu. Jamaahnya tinggal ngikut. Pak Ustadz, ini saya bikin paket seperti ini ke mereka. Tinggal nanti mereka ngarahin ke travel mana ini. Misalkan ternyata ke ke cabang Padang nih, gimana nih? Padang banyak banget. Karena ada beberapa apa namanya di hampir di setiap kota kabupaten ya, itu pasti ada KBIHU minimal 3 ataupun 5. Bisa lebih, bisa gitu. Bisa lebih, pasti bisa. Biasanya KBHU itu hampir di 2 kecamatan satu. Kadang 1 kecamatan satu. Itu ada. Depok sendiri aja ada punya kalau nggak salah 9 KBHU. Jakarta banyak banget. Bandung lebih banyak lagi. Gitu. Jawa Barat kalau nggak salah punya KBHU itu kemarin kita list ada 400 di Jawa Barat. Gitu. Jawa Tengah itu kalau nggak salah punya 300-an sekian. Jawa Timur itu punya 400-an, hampir mendekati 500.
Jogja tidak, kalau nggak salah Jogja ada 1, 2, 3. Jogja sekitar ada hampir 50-an. Jawa Tengah ada 100, hampir 200-an. Itu adalah KBAU. Gitu. Itu merupakan salah satu sasarannya. Oke. Makanya jangan jangan berkutat dengan keterbatasan yang ada. Oh, saya susah jualannya karena saya apa namanya lini saya apa namanya kok lini apa namanya karena akses saya terbatas, nggak punya relasi atau segala macam. Pergunakan saja internet untuk mencari, misalkan KBAU di Jawa Barat, misalkan begitu. Itu nanti akan nongol semua. KBAU di Indramayu itu akan nongol semua, nampak semua. Tinggal cek alamatnya, nomor teleponnya itu ada, gitu. Pergunakan sosial media, pergunakan internet dengan sebaik-baiknya, gitu. Itu. Nah, KBAU dan itu apa saja KBAU dan non PPU apa saja yang bisa ditawarkan? Kita tawarkan adalah konsorsium umroh. Mereka pasti punya jamaahnya, tinggal diarahkan ke travel mana, gitu. Oke. Apa saja yang bisa ditawarkan terkait paket B2B? Paket FOC. Dalam FOC itu artinya free of charge. Biasanya paket mereka itu minta satu free biasanya untuk apa namanya satu free untuk kepala KBAU-nya gitu. Itu bisakah? Nanti di paket fleksi umroh itu customize-nya bisa diatur. Oh, saya ini KBAU ternyata minta kompensasi fee atau biaya operasional sendiri. Bisa nggak diatur? Minta free satu gratis satu orang berangkat dari 50 orang di luar TL. Itu juga bisa diatur. Itulah namanya fleksi. Tapi kalau misalkan paket yang ada paket yang ada yang sudah publish di Venom itu apakah bisa diambil untuk kegiatan fleksi? Pasti bisa, gitu. Contohnya kemarin itu ada sebuah yayasan, gitu, yayasan yang barusan aja minggu kemarin deal dengan Ventur untuk keberangkatan 80 jamaah. Mereka setelah muktamar di bulan November terus langsung berangkat ibadah umroh 80 orang. Nanti di bulan November insya Allah keberangkatannya. Gitu. Ada yang seperti itu. Gitu. Itu sebagai salah satu usaha untuk bersyiar. Nomor dua adalah Majelis Taklim dan DKM. Ini adalah sasarannya biasanya ustadz atau ustazah. Gitu. Ustadz atau ustazah yang mereka memang relatif lebih sering berangkat ibadah umroh ataupun ibadah haji. Biasanya mereka tidak punya travel, betul tidak punya travel, hanya sekedar relasi. Tinggal kita menawarkan relasi ataupun harga yang lebih menarik daripada yang lain. Penawaran yang lebih menarik daripada yang lain. Ataupun yang biasanya digunakan oleh ustadz ataupun ustazah. Gitu. Itu juga bisa. Penawarannya bisa retail umroh. Retail umroh itu misalkan dari paket yang ada kita tawarkan, Bu Haji atau Bu Ustazah, mau nggak nih paket ini, paket-paket yang ada di Ventur, tinggal dikasih lihat aja di Venomnya. Itu juga bisa. Haji khusus itu pun boleh. Bisa nanti statusnya, tools yang diberikan adalah spesial komisi atau spesial fee. Spanduk atau banner pun bisa diberikan ke Majelis Taklim ataupun DKM kerjasamanya. Biasanya DKM atau Majelis Taklim itu maunya taunya beres. Karena mereka otomatis mereka pada sibuk terkait bersiar terkait agama keagamaan, ya kan? Tinggal maunya taunya beres. Biasanya saya mau kerjasamanya seperti ini, bisa nggak nabung atau segala macam itu juga bisa, gitu. Oke. Nomor tiga adalah sekolah dan pesantren, ya kan? Sekolah dan pesantren biasanya sasarannya adalah sekolah Islam terpadu atau yayasan pendidikan Islam ataupun pesantren-pesantren itu juga bisa jadi salah satu sasaran. Kenapa? Karena banyak sekali ormas-ormas yang punya pesantren dan di daerah misalkan di luar Jabodetabek itu masih banyak sekali yang maunya berangkat dengan public figure image, ketokohan. Starnya. Saya maunya pokoknya berangkatnya sama Ustadz ini sebagai salah satu rohis dari majelis apa namanya Majelis Ulama Indonesia yang punya pesantren ini. Banyak sekali seperti itu. Gitu.
Orang-orang di luar Jabodetabek, di luar luar kota besar itu masih ketokohan, masih base-nya adalah saya berangkat sama ustadz ini atau tidak gitu. Kalau berangkat sama ustadz ini saya daftar, kalau tidak berangkat sama ustadz ini saya nggak berangkat. Itu seperti itu biasanya untuk wilayah Jabodetabek. Makanya yang dipegang yang diajak nego adalah ustadznya atau kepalanya, nanti makmumnya ataupun apa namanya jamaahnya ngikut gitu. Nomor 4 adalah instansi government atau swasta. Seperti yang saya bilang tadi, instansi government atau swasta itu biasanya mereka ada CSR gitu. Dana CSR yang mereka pergunakan untuk apa namanya CSR itu Company Relation CSR, Company Social Relationship gitu. Insya Allah seperti itu sih kepanjangannya gitu. Jadi dana mereka dari profit mereka yang dihimpun untuk kegiatan silaturahim dengan warga sekitar atau pencitraan secara kasarnya seperti itu, pencitraan gitu. Secara kasarnya ya gitu. Itu mereka punya dana seperti itu, CSR walaupun instansi government, BUMN atau segala macam itu mereka punya alokasi dana dari anggaran di tiap tahunnya untuk itu. Biasanya itu dianggarkan untuk memberangkatkan umroh. Apakah itu nanti umroh reward karyawan, ataukah umroh dari nasabah mereka, ataukah dari distributor mereka, ataukah dari customer mereka, gitu. Kemarin kita bidding dengan Adira Finance, gitu. Terus ada lagi dengan Semen Gresik yang sudah kita berangkatkan masing-masing dua-duanya. Ada dari koperasi nanti di bulan Oktober, gitu. Dari koperasi di daerah Majalengka di bulan Oktober. Ada juga dari perusahaan, dia punya dana CSR karena mereka bergerak di bidang tambang. Mereka memberangkatkan karyawan serta warga sekitar. Nanti keberangkatannya di 2 September. Kenapa saya bisa sebut tanggalnya? Karena udah proses semuanya. Tinggal keberangkatan, tinggal pengumpulan data dan keberangkatannya saja. Gitu. Makanya apa namanya itu biasanya open tender. Biasanya ada berapa travel yang masuk ke situ, tinggal kita tawarkan company profile kita, penawaran venture segala macamnya, tinggal mereka akan pilih mana yang akan dipilih berdasarkan dari harga. Gitu. Apple to Apple-nya misalkan dengan fasilitas yang sama, penerbangan yang sama, hotel yang sama, durasi yang sama, dicari yang paling murah. Biasanya seperti itu. Nah, ketika nanti terkait tender seperti ini, diharapkan diinfokan kepada kami, Pak, ini tolong buatin Wah, harga, ya kan, ke PT ini, gitu. Ketika kita pengajuan PT, pasti akan ada apa namanya special pricing, gitu. Special pricing banget. yang bisa kita aturkan. Oke? Terus apa sih nextnya itu? Nah, yang kedua terkait skema pembayaran. Terkait skema pembayaran itu kita ada 3 pembayaran terkait seleksi umroh. Pembayaran menggunakan pembiayaan Amitra Adira Finance. Sekarang ada BFI Finance. Ada juga BPRS Asalam. Kenapa Venture kok punya banyak gitu? Karena akomodasi ada beberapa dari masing-masing 4 ini ada yang menggunakan apa namanya validasinya ada menggunakan BI checking, Bank Indonesia checking. Jadi ada juga yang tidak menggunakan BI checking. Apa bedanya ketika BI checking dulu mungkin punya masalah kendaraan ataupun masalah apa namanya perumahan cicilan yang menunggak ataupun macet ataupun agak bermasalah itu ketika kena BI checking itu akan agak susah untuk approval terkait pembiayaannya. Makanya kita juga ada beberapa Woi, ada lembaga pembiayaan yang tanpa melalui BI checking. Itu juga ada gitu. Nanti tinggal diajukan aja. Bagaimana cara mengajukannya? Pilih programnya, ya kan? Terus proses DP Umroh di Venture Mobile. Setelah itu pengajuan dokumen ke pembiayaan by Team Finance. Nanti kalau misalkan Pak Fatur tolong bantu dong. Ini KTP saya, KTP jamaah
saya untuk pengajuan pembiayaan di program ini. Itu juga bisa. Kami akan proses semuanya. Nah, setelah diajukan ke lembaga pembiayaan, mereka akan proses survei lokasi dan domisili untuk validasi. Untuk validasi. Kenapa harus ada validasi? Karena ini program adalah tanpa agunan, tanpa jaminan. Jadi, apa yang bisa meyakinkan lembaga lembaga pembiayaan ini untuk memberikan dana Kosong, talangan istilahnya, dana talangan atau pembiayaan ke jamaah. Kalau nggak disurvei kosong, lokasinya. Oke, jika gagal, silakan ajukan banding lagi ke kami. Oh, ternyata jamaahnya nggak approve. Kita akan geser ke lembaga pembiayaan yang lain, gitu. Jika approve, ya kan, sudah di-approve oleh lembaga pembiayaan tersebut, proses berangkat setelah keberangkatan baru angsuran. Skema ini biasanya ada dua, misalkan. Pengajuannya itu di bulan Juni ini, ya kan? Untuk keberangkatan bulan November, itu kan masih ada 5 bulan setelah approve. Bisa nggak jamaah pengajuan cicilannya sebelum keberangkatan? Jadi masih ada 5 bulan untuk mengangsur itu. Nanti sisanya tinggal ngelanjutin. Bisa saja skemanya sesuai dengan akadnya. Sesuai dengan akad waktu di survei itu nanti akan ada proses akad ketika approve. Ya kan? Ketika approve, cocok, akan ada proses akad di saat itu juga. Maunya nyicil gimana? Setelah approve langsung nyicil. Nanti setelah keberangkatan kan punya sudah cicilannya kelima gitu. Setelah kepulangan baru cicilan 6, 7, 8, 9, 10. Itu juga boleh. Yang penting diatur sesuai akad. Apakah nanti bisa misalkan ternyata dalam bulan berjalan itu akan ada kendala misalkan, oh saya bulan ini belum bisa ngangsur nih, bisa nggak nih? Itu juga silakan dikomunikasikan ke lembaga pembiayaan tersebut. Izin Pak, izin Bu, untuk bulan ini bisa nggak saya skip dulu? Bulan depan akan kita angsur double. Itu juga silakan dikomunikasikan. Yang penting ada komunikasi, lembaga pembiayaan itu pasti akan welcome gitu. Lembaga pembiayaan itu akan welcome. Yang penting ada komunikasi gitu. Oke. Terus yang pembayaran terkait kedua adalah cash ataupun lunas dan berangkat. Maksudnya cash di sini adalah lunas dulu baru berangkat gitu. Bisa melalui transfer, bisa melalui virtual account, bisa melalui Venom, banyak sekali caranya. Kalau misalkan bisa nggak nih, saya punya duit cash langsung datang ke kantor bayar, itu tidak diperkenankan. Kenapa? Ketika seseorang megang cash dan itu duit telak-telak, riskan akan terselip gitu. Jangan menimbulkan kesempatan seseorang untuk berbuat kesalahan, kurang etis. Oke? Nomor tiga itu adalah rencana umroh masa depan. Kalau sekarang namanya rencana menuju Baitullah di Venomnya. Oke, itu nanti biasanya itu nanti silakan pengajuan di Venom, itu nanti akan ada pembayaran. Oh, saya titip dong uang di Ventur sekian 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 tiap bulan berkala ataupun bebas silakan ada dua skema. Itu nanti apa namanya? Tinggal ketika nanti sudah fix, saya rencananya cocoknya di 1 tahun ya, tinggal dibagi aja 1 tahun itu per bulannya berapa enaknya biar tidak dibebankan agak banyak di endingnya. Itu, oke, itu. Itu 3 skema terkait pembayaran yang ada di Venture Travel. Salah. Sebentar, sebentar. Sampai mana tadi? Oke, ini halaman ketiga. Terkait pengajuan fleksi umroh, ya kan? Terkait pengajuan fleksi umroh itu apa? Make it simple oh, aja, buka, ya kan? ngomong kan, Halo? diputar. Make it simple aja. Satu, pengajuan umroh sesuai kebutuhan jamaah. Kenapa fleksi ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan jamaah, ya kan? Karena
kebutuhan jamaah itu masing-masing requestnya pasti berbeda, ya kan? So, saya nggak mau program yang ada di Venture Mobile karena nggak ada Tadi si program Mama tuh 14 hari, apa ya? misalkan seperti itu. Silahkan. Bisa nggak saya mengajukan program 14 hari? Kalau 16 hari kelamaan, kalau 12 hari atau 9 hari terlalu pendek. Boleh nggak? Boleh saja. Tinggal di list aja. Tinggal di list aja jadwal keberangkatannya mau bulan kapan. Kalau misalkan ada tanggalnya silakan. Durasi atau lama program perjalanan juga di input juga, diinfokan juga. Akomodasi pesawat, hotel, transportasi juga diinfo juga. Tambahan fasilitas misalkan, oh saya nggak mau pakai perlengkapan, bisa nggak? Oh saya nggak mau pakai handling, city tour segala macamnya. Saya maunya butuhnya hanya pesawat, hotel, visa, sama transport saja. Bisa nggak? Itu juga bisa. Nanti mutawif siapa? Saya sendiri yang mutawif. Saya udah sering berangkat, misalkan seperti itu. Itu juga boleh, gitu. Saya nggak perlu ada kendaraan, saya nggak perlu ada tim handling. Saya sudah bisa bahasa Arab, jadi saya handle sendiri. Itu pun nggak masalah, gitu. Itu namanya program fleksi sesuai dengan kebutuhan jamaah, gitu. Nomor dua, proses dihitung di tim venture dan diupdate ke konsultan hasilnya. Ya kan, akan ada proses perhitungannya. Kalau misalkan, Mas, bisa nggak request nanti bulan Ramadan tahun 2027, bisa nggak? Bisa saja, tapi tidak mengikat harganya. Kenapa? Karena bulan Ramadan 2000, berarti 2027, itu harga tiket sama harga hotel masih belum publish, Si belum Mama tuh ada. dari tadi. Kemungkinannya itu nanti di bulan, kalau nggak salah, bulan Juli atau Agustus baru mulai ada tuh untuk program 2027. Januari, Februari. Kalau untuk Ramadan nanti biasanya itu di bulan Oktober gitu. Nah, ketika nanti sudah ketahuan hasilnya, silakan. Biasanya kan, oh ini budget saya nggak cukup, nih budgetnya kemahalan nih Bu, bisa nggak negosiasi? Diaturkan saja untuk negosiasinya sesuai dengan budget jamaah. Kita di sini proses dealingnya seperti apa? Negosiasi itu wajar, ya kan? Jangan minta hotel fasilitas bintang 5, tapi harganya 20 juta lah selesai. Itu yang wajar saja gitu. Nomor 4, jika cocok, kita akan terbitkan proses invoicing untuk proses pembayaran di poin 5-nya. Setelah itu, poin 6, input data jamaah di Venom atau Venture Mobile oleh konsultan. Kita akan kasih linknya, gitu. Kita akan kasih linknya ke konsultan untuk diinput data jamaahnya, nama identitasnya, paspornya, KTP-nya, KK-nya, semuanya untuk pengajuannya. Nomor 7, proses pelunasan. Nomor 8, berangkat. Gitu. Pelunasannya kapan? Skema pelunasannya itu bisa diangsur. Skema pelunasannya itu bisa bertahap. Dalam arti misalkan saya ada jamaah deal bulan November. Nah, sekarang sudah deal, proses pembayaran DP ada 5 juta. Bisa nggak Pak saya langsung nyicil aja, ibaratnya bayar di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, biar Novembernya nanti tinggal proses keberangkatannya saja, tidak terlalu memberatkan. Bisa saja, misalkan harganya 30 juta, di Juni itu 5 juta, di Juli 5 juta, di Agustus 5 juta, di September 5 juta gitu, di Oktober pelunasannya. Bisa nggak? Itu juga diperkenankan. Boleh nggak DP langsung nanti pelunasannya di akhir, mendekati ibaratnya di bulan Oktober langsung pelunasan, nggak perlu ada pembayaran pertama, nggak perlu ada pembayaran kedua, ketiga, keempat. Itu juga boleh, tapi itu akan sedikit memberatkan grup karena ini paket fleksi atau memberatkan jamaah. Lebih baik di apa namanya bertahap aja pembayarannya, gitu. Setelah pelunasan, proses berangkat, ya kan? Gitu. Itu. Oke. Nextnya, nah ini syarat dan ketentuan. Jika sudah proses booking dan pembayaran, ya kan, dan pembayaran, tapi akan ada proses pembatalan. Oh, jemaah ini apa namanya mundur nih, karena tiketnya sudah terbook, hotelnya sudah terbook segala macam, maka maka segala penalti airline, hotel, akomodasi lainnya menjadi 100% tanggung jawab jamaah.
Kenapa bukan vendor yang tanggung jawab? Karena requestnya adalah request private ataupun fleksi. Kita jualnya gimana bisa nggak? Pasti berbeda harganya jualnya gitu. Akan menjadi tanggung jawab jamaah 100%. Tiba-tiba, oh saya nggak jadi berangkat nih satu keluarga besar 10 orang karena misalkan ada something urusan keluarga gitu. Terus tiketnya mau dikemanain? Tiketnya mau dikemanakan? Hotelnya sudah diproses, visanya sudah beres, itu sudah biaya sudah kita keluarkan gitu. Kan repot juga nanti. Nomor dua, tanggal keberangkatan tidak akan ditampilkan di invoice kecuali sudah ada tiketnya. Ini poin dua adalah memastikan untuk moto vendor adalah kepastian tanggal keberangkatan. Jika fleksi umroh itu kecuali fleksi umrohnya itu diambil dari paket publish. Mas, ini tanggal 2 seperti yang jamaah dari PT Tambang di Gresik, ya kan? Mas, ini saya mau ngambil di tanggal 2 September paket 12 hari Al-Ula untuk 22 jamaah. Bisa nggak? Itu juga bisa langsung kita terbitkan invoice yang ada tanggalnya karena tiketnya sudah ready di paket publish tinggal kita split untuk jamaah tersebut. Nomor tiga, proses negosiasi bisa dilakukan dengan mempertimbangkan budget yang ada. Misalkan budget jamaah itu ada 23 juta. Dapat apa saja 23 juta gitu. Misalkan harga tiketnya itu ternyata di harga 16 juta, ya kan? Terus harga visanya di 3 juta, berarti kan sudah 19 juta, ya kan? Tiket dan visa. Tinggal hotelnya. Adakah hotel nanti di harga misalkan itu 19 juta, ada nggak hotel di harga 4 juta? Ya kita cari apakah nanti hanya hotel only tanpa makan, room only tanpa makan 3 kali. Yang penting ketika budgetnya sudah ditentukan, kita akan reduce untuk fasilitas dan akomodasinya. Kita sesuaikan dengan budget yang ada. Itu juga bisa itu. Jangan minta, oh budget saya 23 tapi bisa nggak paketnya paket platinum gitu. Sedangkan di paket publish aja platinum harganya 32 jutaan, misalkan seperti itu. Itu juga berat gitu. Nomor 4, akomodasi dan harga bisa customize mengikuti kesepakatan gitu. Maksudnya akomodasi dan harga bisa customize. Misalkan, oh ternyata ini KBIH misalkan minta biaya operasional mereka untuk keuntungan mereka. Bisa nggak nanti dari harga paket itu ditambahkan 1 juta untuk operasional KBIH? Itu juga bisa. Namanya paket fleksi sesuai dengan kebutuhan jamaah atau kebutuhan grup. Bisa diatur. Customize-nya maunya seperti apa. Oh, si Pak Ustadznya ke pemilik KBH-nya minta berangkat free. Dia sama istrinya boleh nggak diatur harganya? Kita bisa aturkan. Tuh. Nomor 5, pengaturan jadwal keberangkatan bisa split dan atau mengambil dari program yang sudah tersedia. Program kita kan sudah sampai Desember, banyak banget tiketnya, sampai hampir 9.000 tiket yang sudah beredar di Venture Mobile. Tinggal diambil aja tiket-tiket yang sudah ada, karena itu adalah regulasi tiket tarif lama. Ketika nanti pengajuan kena tarif baru, mahal lagi, gitu. Lebih mahal daripada tarif lama. Makanya, kalau misalkan ada fleksi umroh, sementara ambil aja dari tiket-tiket yang sudah ada. Nanti tinggal diakomodasikan sesuai dengan kebutuhan. Oh, saya maunya hotelnya Fairmont, misalkan seperti itu. Oh, Madinahnya saya maunya Oberoi. Bisa nggak diatur? Saya maunya kendaraannya GMC. Saya pengen ngerasain GMC, gitu. Itu juga bisa, gitu. Yang penting tiketnya sudah ready dari paket yang ada. Oke? Dari situ selesai. Nah, terkait fleksi umroh Bapak Ibu, resiko yang ada. Kemudahan untuk mendapatkan fleksi umroh adalah ketika Bapak dan Ibu ngegaet satu ustadz, misalkan seperti itu, dealing dengan satu ustadz. Ketika jemaah ustadz tersebut, jemaah pengajiannya itu akan ngikut dengan ustadz itu. Itu adalah salah satu kemudahan terkait fleksi umroh, ya kan?
Berantemnya siapa? Dengan siapa Fleksi Umroh? Fleksi Umroh itu biasanya kompetitornya adalah travel-travel lain ataupun umroh mandiri yang mereka cari tiket sendiri, terus hotel sendiri. Apakah itu akan beban? Itu pasti lebih beban sebenarnya. Oh, misalkan, oh, saya paket paket mandiri saya cuma dapat harga cuman mengeluarkan di 23 juta kok per orang gitu. Bisa kan nanti Ventur mengatur bisa paling itu hanya dapat tiket terus dapat hotel room only terus dapat visa saja. Nanti sisa-sisanya misalkan ada butuh kendaraan buat mikot, terus ada pendampingan mutawif, handling Saudi, handling Jeddah, handling Soekarno-Hatta itu mereka atur sendiri. Itu bisakah? Bisa, yang penting bisa bahasa Arabnya sudah ngerti aturannya di sana seperti apa gitu. Itu sih masalahnya. Itu juga bisa diatur. Oke. O- Oke, itu saja terkait kalau misalkan nanti apa namanya kalau misalkan oh ya terkait skema pembayaran ya kan saya just info aja skema pembayaran banyak banget apa namanya banyak sekali konsultan-konsultan yang mispersepsi terkait pembayaran jamaah. Oh, pembayaran jamaah misalkan dari DP itu misalkan hanya 1 juta, tapi tidak ditagihkan lagi untuk pembayaran kedua, pembayaran ketiga, pembayaran keempat, pembayaran kelima sampai menjelang pelunasan. Namun, dia hanya 2 kali pembayaran DP 1 juta, nanti baru ditanyakan untuk pelunasannya. Langsung kebutuhannya, oh, paketnya 30 juta. DP-nya 1 juta, kekurangannya 29 juta, nanti langsung ditagihkan di Hamin 45. Apakah itu tidak memberatkan ke jamaah? Gitu. Pasti memberatkan. Kenapa? Karena tidak semua kebutuhan orang itu dan ada siap dananya di 1 atau 2 hari setelah informasi. Gitu. Alangkah baiknya para konsultan menginformasikan, Bu, ini sudah 1 bulan setelah DP, boleh nggak diajukan untuk pembayaran keduanya, pembayaran ketiganya, pembayaran keempatnya, berapa? Silakan berapa? Mau 5 juta, mau 10 juta, agar nanti setelah menjelang keberangkatan itu sudah beres semua terkait pembayarannya gitu. Itu sih just info. Kenapa banyak sekali apa namanya konsultan-konsultan yang menerapkan pembayaran pertama DP pertama langsung tidak ada skip pembayaran kedua, tidak ada pembayaran ketiga, tinggal pembayaran yang keempat, tapi langsung pelunasan. Itu bagi jamaah sebagian jamaah itu memberatkan mereka. Kenapa? Ya seperti itu. Terus kedua, kita akan sedikit miskomunikasi, kehilangan komunikasi, kehilangan keep kontak kita, hubungan baik kita dengan jamaah. Ya kan? Hubungan baik apa? Namanya itu kan jamaah kita, kita harus keep touch-nya, ngobrol, saling diskusi. Bu, izin Bu, Assalamualaikum, apa kabar? Ini sudah 1 bulan setelah pendaftaran, boleh nggak ditambahin pembayarannya, sekalian tanya jawab ataupun tanya kabar. Itu kan lebih enak, lebih etis. Itu sih dari saya. Selanjutnya dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatur, izin. Ini kan udah ada oke. yang bertanya nih, Pak. Mau langsung dijawab apa nanti nunggu dari pemaparan materi Langsung aja hari? deh. Boleh. Ini ada yang tanya, Pak. Kalau ingin request dari Bu Mutia Farida, kalau ingin request keberangkatan dari Solo atau Surabaya, bisa nggak, Pak? Dan maskapainya direct dari kota tersebut. Just info saja, tentu bisa. Tentu bisa. Tapi kalau pesawat direct itu, kalau nggak salah, saya open aja ya, saya open saja. Pesawat direct Star Solo itu kalau nggak salah, Lion itu harga tiketnya itu sudah sekitar 20 jutaan. Harga tiketnya saja sekitar 20 jutaan. Dari Surabaya pun sama sekitar 20 jutaan. Kalau misalkan ibu mau mau transit, itu ada opsinya pakai Scoot transit dari Solo keberangkatan dari Solo ada, dari Jogja ada, dari Semarang ada. Nanti tinggal di opsi aja maunya kebutuhan berapa hari.
Oke, terus dari Surabaya, betternya pakai Scoot lebih enak. Tapi programnya itu Surabaya jarang ada yang program 9 hari gitu. Tapi kalau untuk Star Solo itu biasanya tetap ada, tapi keberangkatannya bukan dari Solo, tapi dari Jogja. Itu ada. Menggunakan Scoot itu jauh lebih murah tiketnya. Kalau nggak salah tiketnya sekarang itu sekitar 17 jutaan. Star Solo, Star Jogja maaf gitu. Kalau untuk Star Solo bener-bener maunya Star Solo itu kalau nggak salah hanya ada Lion Air dan tiketnya tuh sudah wow melambung 20-an jutaan ke atas. Itu sih kalau misalkan mau diajukan request pasti akan jatuhnya lebih mahal bisa saja gitu. Itu sih Bu. Semoga menjawab. Siap, Pak. Terima kasih. Kita buka berapa pertanyaan nih, Pak, untuk terkait fleksi ini? 3 aja. 3. Oke. Ada lagi kah? Ada lagi nih, Pak. Pak Teguh, izin tanya, Ririn, sebelumnya ada jamaah yang tanya, bila dapat 10 jamaah, itu apakah bisa gratis 1 jamaah? Terkait fleksi ya, Pak Teguh ya? Ya, Saya betul Mbak. jawab Ya, aja kalau terkait itu. misalkan seperti itu, kalau misalkan paket Venom yang ada yang sudah publish itu nggak bisa karena peraturan yang sudah publish adalah peraturan mengikat dalam arti mengikat paket itu paket normal. Tidak ada FOC, tidak ada gratis ataupun apapun. Karena memang paket normal. Tapi ketika nanti paket tersebut mau diajukan, oh saya mau ngajuin dong paketnya ini paket yang dipublish tanggal 2 Oktober misalkan seperti itu. Bisa nggak saya ambil 10 tapi saya minta pengajuannya fleksi umroh 10 free 1. Itu bisa diajukan, tapi harganya pasti berbeda. Kenapa? Karena ketika pengajuan 10 free 1, saya open aja dapur Venture ya kan. Karena ini sudah lazim di dunia travel, entah itu travel domestik, travel internasional, itu sama aja. Ketika ada jamaah minta 10 free satu orang itu sebenarnya sejatinya bukan dibayar oleh Venture, bukan dibayar oleh travel, tapi yang membayar adalah 10 jamaah tersebut. Misal, misal, misal ada jamaah 10 orang seharusnya normalnya, kalau misalkan berangkat normal itu harganya 25 juta. Ternyata minta 10 free 1. Secara kasarnya 25 juta dibagi 10 alias 2 tinggal 2,5 juta. Ya kan? Untuk mendapatkan FOC 1. Akhirnya harganya 25 juta plus 2,5 juta. Akhirnya 10 free 1 di harga 27,5 juta. Secara kasarnya seperti itu. Tapi hitungan teknisnya nanti diajukan saja. Itu sih. Oke, siap Mas Fatul. Satu lagi ya, Pak Fatur ya? Siap. Ya, dari Bu Endang Fitri nih, bagaimana skema bisnis standar atau fee untuk koperasi yang menjualkan fleksi umroh dan ujroh untuk konsultan yang membawa koperasi tersebut? Terkait fleksi kita atur Bu, kalau misalkan ujrohnya, oh saya mau ujrohnya normal aja tanpa ada potongan gitu. Tapi dari pihak koperasi minta benefit 1 juta, bisa nggak nanti fleksinya, fleksi paketnya diatur dengan skema seperti itu itu bisa gitu, gitu, itu bisa diatur. Contoh kemarin case itu yang di apa namanya koperasi di Majalengka, lebih tepatnya seperti itu karena udah deal nanti berangkat kalau nggak salah tanggal 16 Oktober. 22 orang. Itu skemanya dia mintanya eh, koperasi itu punya tabungan. Memang koperasi itu anggota koperasi mereka nabung di koperasinya, ya kan, untuk keberangkatan umroh. Akhirnya tinggal diarahkan ke Venture dan tinggal membayar tanpa ada benefit apapun untuk pihak koperasi dari paket itu. Itu juga ada. Ada juga yang mengajukan, oh buat koperasinya, operasional koperasi, keuntungan koperasi boleh nggak nih ditambah 1 juta? Itu juga bisa gitu. Nanti perhitungannya pasti berbeda. Gitu sih, Bu. Jadi sesuai dengan ini ya, nego atau apa pembicaraan Betul, gitu ya Pak. betul Bu Endang. Tinggal nanti pengajuannya seperti apa, itu harga akan mempengaruhi dari situ. Itu sih. Oke, Ada makasih. lagi kah? Ya, semoga menjawab ya Bu ya.
Ya, Baik, siap. mungkin nanti sisanya bisa dibantu ya Pak untuk menjawab di Ya, kolom ya, kolom chat. Selanjutnya nih untuk mempersingkat waktu, terima kasih banyak Pak Fatur untuk pemaparannya, daging banget nih. sama-sama. Iya, semangat. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya mengenai representatif yang akan dipaparkan oleh Bu Risha. Waktu dan tempatnya mempersilahkan Bu Risha. Baik, terima kasih Bu Ririn. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu konsultan Ventur di seluruh Indonesia ini kayaknya Bu Ririn ya, yang sudah bergabung. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu. Betul Mbak Risha, Masya Allah nih. Insya Allah, Alhamdulillah di sore hari ini bersama dengan Pak Fatur dan juga Bu Ririn, aku berkesempatan untuk mempresentasikan nih terkait representatif gitu. Barangkali Bapak Ibu atau upline-nya atau downline-nya ada yang tertarik gitu mau membuka representatif di wilayah di luar Jabodetabek. Boleh langsung di-share screen aja, Mbak Ririn, materinya izin. Oke. Nah, ini langsung next aja, Mbak. Jadi mungkin beberapa Bapak Ibu juga ada yang bertanya-tanya, Mbak Risha, representatif tuh apa sih gitu. Terus nanti syarat untuk menjadi representatif tuh apa aja, kemudian juga benefit yang didapatkan apa aja kayak gitu. Nah, ini izin aku bantu jelaskan kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah juga nih informasi baik gitu ya, bagus buat Bapak Ibu semua. Per hari ini ada representatif yang baru bergabung dari wilayah Tuban gitu. Ada Bapak Haji Zainal Arifin. Dan sekedar update gitu ya, per saat ini Vento Travel itu sudah memiliki 7 representatif gitu yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu dari gambaran maps-nya. Alhamdulillah di wilayah Sumatera kita udah ada, kemudian sisanya tuh mostly di daerah Jawa gitu. Barangkali Bapak Ibu yang punya rumah di daerah Kalimantan, Sulawesi, bahkan Indonesia Timur, itu bisa banget gitu. Karena memang di tahun ini tuh manajemen Ventur lagi menggembor-gemborkan gitu untuk memperbanyak representatif yang bisa tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Boleh di next, Bu Ridin? Nah, ini menjadi salah satu yang banyak sekali ya yang ditanyakan oleh Bapak Ibu konsultan Ventur gitu ya. Mbak Risha untuk jadi representatif itu biayanya berapa sih gitu kan? Terus juga nanti benefit yang didapatkan apa aja gitu. Jadi Bapak Ibu untuk membuka representatif itu kita ada biaya investasi gitu di 75 juta rupiah. Nah, dari 75 juta ini ada pembagiannya menjadi dua Bapak Ibu. 30 jutanya itu untuk biaya valuasi investasi Bapak Ibu sebagai representatif. Nah, nanti dengan membayar yang 30 juta itu Bapak Ibu tuh akan mendapatkan display perlengkapan, kemudian juga stationery, sampai ke dokumen-dokumen serah terima perlengkapan, serah terima dokumen, stempel, kartu nama, ATK, semuanya tuh lengkap akan diberikan gitu oleh kantor pusat. Kemudian juga display perlengkapan, display merchandise, kemudian juga nanti stafnya dan juga kepala representatifnya bisa berkesempatan untuk training langsung di head office-nya Ventur gitu. Atau misalnya Mbak Risha kayaknya kalau trainingnya ke HO terlalu jauh, itu juga boleh di wilayah cabangnya Ventur gitu. Nah, 45 jutanya untuk apa Mbak Risha? 45 jutanya itu adalah untuk deposit perlengkapan Bapak Ibu. Deposit perlengkapan di 30 set. Nah, nanti Bapak Ibu bebas tuh mau misalnya yang provennya sekian, regulernya sekian, five star-nya sekian gitu. Karena per satu set perlengkapannya itu depositnya di 1,5 juta. Kayak gitu. Jadi kalau yang sebenarnya biaya yang dikeluarkan kita itu di 30 juta Bapak Ibu karena yang deposit perlengkapan itu adalah yang 45 jutanya itu adalah untuk deposit perlengkapan gitu. Yang mana jenis perlengkapannya itu bisa dibebaskan nih kepada Bapak Ibu mau requestnya seperti apa kayak gitu. Kemudian benefit yang pastinya Bapak Ibu dapatkan gitu ya sebagai representatif
Ini ada lumayan banyak poin-poinnya ya Bapak Ibu. Dan aku juga bantu note gitu bahwasanya dengan menjadi representatif ini tidak menghilangkan atau menghapuskan benefit Bapak Ibu sebagai konsultan gitu. Jadi justru menambah benefit lainnya gitu. Nah, yang pertama ini ada komisi pengambilan perlengkapan umroh. Nah, karena kalau misalnya Bapak Ibu membuka representatif, kemudian juga deposit perlengkapan, jadi Bapak Ibu tuh kita bebaskan untuk jemaah Bapak Ibu pribadi atau jemaah konsultan wilayah Bapak Ibu atau jemaah kantor pusat itu untuk bisa mengambil perlengkapan di kantor representatif Bapak Ibu. Gitu. Kemudian nanti akan dapat komisi pengambilan perlengkapan di rate 100 sampai 150 ribu rupiah per satu set perlengkapannya. Gitu. Kemudian juga ada komisi closing statusnya dari jemaah kantor pusat. Jadi misalnya nanti ada jemaah dari kantor pusat gitu ya, domisilinya ternyata di dekat representatif Bapak Ibu. Nah, kita sebagai sales online dari kantor pusat akan mengarahkan. Kalau misalnya jemaahnya mau datang gitu ya ke kantor mau mau apa interaksi secara langsung, kita akan mengarahkan ke representatif yang paling terdekat dengan domisili jemaahnya. Nah, nanti Bapak Ibu tuh bantu mengclosingkan gitu minimal sampai si jemaahnya DP itu akan mendapat komisi Bapak Ibu. Komisi di Rp300.000 kalau misalnya statusnya itu dari jemaah kantor pusat. Kalau statusnya dari jemaah konsultan, misalnya ada konsultan A yang domisilinya dekat representatif Bapak Ibu nih. Nah, itu dia mau nitip closing jemaah, itu akan dapat komisi di Rp200.000. Kemudian juga ada komisi block seat. Nah, Bapak Ibu, ini juga salah satu privilege yang dimiliki oleh representatif gitu ya. Bisa ngeblok seat paket-paket yang sudah dipublish di Venom. Misalnya, Bapak Ibu udah terdaftar nih sebagai representatif. Oh, Mbak Risha, aku mau dong ngeblok seat paket bulan Desember. Itu minimal di 10 seat gitu ya. Di 10 seat dengan biaya depositnya 3 juta per jemaah, itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ujroh, itu udah pasti ya. Udah pasti dapat ujroh, kemudian dapat komisi block seat-nya gitu. Nominalnya berapa ini boleh di slide di next slide Mbak Ririn untuk nominal block seat-nya. Itu bervariatif Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu nih nanti block seat-nya berapa. Gitu. Kalau misalnya 10 sampai dengan 20 seat itu akan ada penambahan komisi di 250.000 per jemaahnya. Kalau misalnya 21 sampai 35 seat komisi block seat-nya itu ada di 500.000. Nah, aku note lagi, komisi block seat ini di luar dari ujroh. Misalnya Bapak Ibu dapat satu jemaah itu ujrohnya 1 juta. Gitu, berarti 1 juta plus 250.000 atau 500.000 ini. Tergantung Bapak Ibu ngeblok seatnya berapa, kayak gitu. Kemudian juga ada komisi request group, gitu. Misalnya kantor pusat ngasih grup nih ke Bapak Ibu, tolong dong representatif A. Ini pusat mau bikin paket gitu ya untuk bisa diisi nih sama representatif A. Nah, nanti akan dapat komisi lagi tambahan Bapak Ibu di luar dari ujrohnya gitu. Dan untuk yang block seat sama request dari grup ini, itu nggak hanya kita bebankan kepada Bapak Ibu sebagai kepala representatif di wilayah tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan cara sharing ke konsultan-konsultan yang memang wilayahnya itu di subunit representatif Bapak Ibu. Gitu. Jadi, bisa minta tolong lah secara tidak langsung kepada para konsultan untuk dapat mengisi block seat-nya atau request grup dari kantor. Kayak gitu. Jadi, Bapak Ibu tuh nggak yang berusaha sendiri gitu, bisa minta tolong ke teman-teman konsultan lainnya. Nah, poin yang keenam ini ada komisi perekrutan konsultan baru atau ngerekrut downline seperti itu. Dengan catatan downline-nya Bapak Ibu wajib mengikuti program yang pusat yang berbayar. Yang Mbak Ririn 1,5 ya Mbak. Kalau untuk yang bukan ex jemaah ya, itu dengan Betul. catatan downline Bapak Ibu mendaftar yang berbayar program pusat itu akan mendapatkan komisi di 250.000 per downline-nya. Tuh. Termasuk apa namanya benefit-benefit yang Bapak Ibu dapatkan gitu ya. Dengan merekrut downline itu juga tetap didapatkan. Gitu. Jadi tidak menghilangkan atau tidak menghapuskan. Untuk poin ke-7 sampai poin ke-9 ini terkait kobul gitu ya, kobul umroh dan juga haji. Ini di luar dari kobul Bapak Ibu sebagai konsultan. Gitu. Jadi misalnya dalam 1 bulan Bapak Ibu punya jemaah pribadinya 5. Terus Bapak Ibu bantu closing jemaah kantor pusat 5. Terus bantu closing jemaah konsultan lainnya 5.
Nah, udah memenuhi persyaratan kan minimal 15 peks, itu akan mendapatkan komisi tambahan lagi gitu ya, komisi bulanan haji umroh representatif di 1,5 juta gitu. Jadi eh apa namanya? Jemaah siapapun, as long as itu didaftarkan menggunakan akun representatif, itu bisa Bapak Ibu klaim untuk komisi bulanannya. Kalau untuk komisi haji dan haji khusus sama haji VIP sama Proven ini kurang lebih sama kayak yang di konsultan kayak gitu. Boleh di next Mbak Ririn? Nah, ini benefit yang tadi saya sampaikan yang akan Bapak Ibu dapatkan apabila sudah membayar biaya administrasi yang 30 juta. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dari mulai operasional, ini nanti akan ada tim pusat atau tim cabang. Kalau misalnya representatifnya itu wilayahnya dekat sama cabang, berarti tim cabang yang akan survei. Kemudian juga ini udah termasuk biaya training karyawan di head office atau di kantor cabang. Nah, dari training ini untuk penginapannya itu kita provide Bapak Ibu gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu misalnya staffnya gitu ya, yang mau training bisa dibekalin untuk uang makannya atau uang jajannya gitu. Karena untuk penginapannya sudah di-provide sama Venture. Kemudian untuk stationery juga kita berikan secara lengkap gitu ya, dari mulai tanda terima dokumen, perlengkapan, map Venture, amplop, stempel, pulpen sampai dengan ATK. Lanjut lagi di perlengkapan, ini udah pasti banget ada display perlengkapan umroh 5 star dan juga Proven. Kemudian juga buku display kayak yang di CS counter di bawah tuh Bapak Ibu ya di head office. Terus juga ada banner 3x1, X banner selamat datang, brosur, sampai ke seragam untuk staf Bapak Ibu pun akan kami berikan gitu. Termasuk manekin, tripod, ID card, sama kartu nama kepala representatifnya. Kemudian untuk yang section merchandise, ini merchandise yang biasanya tuh dijadikan display di area lobi kantor Bapak Ibu. Nah, yang terakhir pastinya akan mendapat materi pendukung kayak materi-materi promosi digital, materi COT juga akan kami berikan, pelatihan-pelatihan dari mulai vendor mobile sampai ke service juga kita berikan. Boleh di next, Mbak Ririn. Nah, ini mungkin menjadi salah satu yang nanti-nanti gitu ya. Emang apa sih Mbak Risha persyaratannya kalau misalnya kita mau buka repre gitu kan? Sebenarnya poin itu ada tiga ya Bapak Ibu, ada dokumen, lokasi, sama sarana dan prasarana. Dokumennya sebenarnya sesimpel kayak konsultan. Dan syarat utama yang wajib banget adalah Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai konsultan Venture. Misalnya Barisya upline saya atau downline saya tertarik nih, itu bisa langsung komunikasikan aja ke saya. Atau ternyata justru jemaahnya Bapak Ibu nih tertarik mau langsung jadi representatif. Nah itu bisa Bapak Ibu bantu dulu untuk daftar menjadi konsultan. Downline-nya Bapak Ibu itu juga boleh. Kayak gitu. Terus lebihnya sih kayak lebih dokumen untuk si bangunannya ya Bapak Ibu. Ada NIB, akta, segala macam surat domisili. Dan pastinya nanti ada mengisi formulir yang dikirimkan oleh tim business development. Untuk lokasinya sangat amat kami sarankan di wilayah yang strategis Bapak Ibu. Kalau misalnya bisa di pinggir jalan itu lebih baik lagi gitu. Cuma kalau misalnya masuk satu gang gitu tapi masih strategis juga nggak apa-apa gitu. Karena to be honest, nggak semuanya yang mengajukan sebagai representatif itu kami approve Bapak Ibu. Pastinya ada screening mulai dari dokumen, mulai dari wilayah sampai ke sarana dan prasarananya gitu. Jadi buat Bapak Ibu yang tertarik boleh banget dikirimin dulu aja alamatnya, kemudian juga foto gambar rukonya kayak gitu sama nanti siap untuk memfasilitasi sarana dan prasarananya. Pokoknya kalau untuk di Repre tuh kurang lebih sama kayak lantai satunya head office Bapak Ibu, cuman memang tidak harus sehebring itu. Yang penting ada kursi, ada meja gitu ya untuk konsultasi dengan jemaah, ada laptop, ada printer gitu, misalnya untuk ngeprint-ngeprint invoice atau itinerary gitu. Terus juga nanti Bapak Ibu diwajibkan untuk membuat akun representatif gitu yang secara resmi. Jadi misalnya Mbak Risha kan aku udah jadi konsultan, aku udah punya akun konsultan nih Mbak Risha. Nah itu berarti ditambahkan Bapak Ibu. Jadi misalnya konsultan Risha, berarti nanti bikin lagi Venture representatif Bojonggede kayak gitu. Jadi Bapak Ibu punya dua akun, yang satu akun konsultan, yang satu akun representatifnya. Termasuk juga Bapak Ibu kan kalau sebagai konsultan itu menggunakan vendor mobile konsultan ya. Nah, nanti kalau sebagai representatif itu akan mendapatkan akun staf untuk representatifnya.
gitu. Jadi Bapak Ibu tuh dapat 2 akun. Nah, yang membedakan apa Mbak Risha? Misalnya Bapak Ibu lagi ngejarnya poin nih. Kalau Bapak Ibu ngejarnya poin, itu pendaftaran jemaahnya bisa langsung menggunakan akun Ventur yang konsultan, Venom konsultan. Kayak gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu ngejarnya benefit yang komisi tadi tuh, yang aku udah spill di awal, berarti bisa langsung daftarinnya pakai akun representatif. Gitu ya Bapak Ibu. Bisa di next Mbak Ridin. Nah, ini salah satu contoh kantor representatif yang ada di Cikarang. Ya, ini Bu Oktarina, di depannya seperti ini. Kemudian ada area parkirnya, ini area lobbynya untuk ada apa space untuk si customer service-nya, ada untuk calon jemaahnya dan juga ada display perlengkapannya. Nah, ini kalau yang ruang meeting ini ada di lantai 2, ini juga opsional Bapak Ibu. Misalnya Mbak Risha, aku rukonya 1 lantai, itu juga nggak apa-apa gitu selagi memenuhi persyaratan yang untuk di lantai satunya gitu. Oke. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu Bapak Ibu pemaparan terkait representatif gitu ya. Yang harapannya semoga nanti Bapak Ibu, baik Bapak Ibunya secara langsung atau downline-nya atau upline-nya bisa bergabung sebagai representatif Ventur. Dari aku cukup sekian, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Aku kembalikan lagi ke Mbak Ririn. Terima kasih. Terima kasih Mbak Risha. Oke, Masya Allah pemaparannya sudah lengkap. Kita buka untuk sesi tanya jawab ya, Mbak Risha ya. Mau buka berapa nih Ya, Mbak Risha? Mau open mic apa kita baca dari chat yang udah masuk? boleh Mbak yang udah ada di chat? Boleh. Pertanyaannya ini dari Bu Erna Wahyuni. Mbak Risa mau tanya, biaya pengiriman perlengkapan dari kantor pusat ke kantor representatif atas biaya siapa ya Mbak? Oke, nice question Bu Erna. Terima kasih sudah bertanya. Jadi, untuk biaya pengiriman perlengkapan, itu yang di awalnya masih gratis, Bapak Ibu. 1 kali itu gratis. Jadi, pengiriman awal itu gratis dari kantor pusat. Untuk pengiriman kedua dan juga selanjutnya, itu ditanggung oleh kepala representatifnya. Dan wajib Bapak Ibu note juga gitu ya. Sebenarnya sih tidak jadi nggak boncos sih gitu, cuman mengurangi profit Bapak Ibu yang tadi komisi perlengkapan yang di 100 sampai 150 ribu. Itu tergantung seberapa jauh sih jaraknya gitu. Kalau misalnya biaya pengirimannya itu di under 30 ribu, berarti komisi untuk Bapak Ibu per 1 kopernya adalah di 100 ribu. Gitu. Kalau misalnya biaya pengirimannya mahal nih barisnya di atas 30 ribu, berarti komisi di 150 ribu. Jadi aku tekankan lagi untuk pengiriman pertama itu masih gratis ya Bu. Baik, terima kasih Mbak Risa. Oke Bu Erna. Maaf, boleh tanya lagi nggak? Satu lagi. Apakah ada Ya. batasan di dalam satu kota itu udah ditentukan hanya satu gitu? Ataukah ternyata mungkin jadi banyak? Itu mungkin jadi pertimbangan juga untuk membuat representatif di kota tersebut. Oke, kalau batasan sih sebenarnya enggak, lebih kita ngelihat ya Bu, dari posisi yang satu ke posisi yang kedua nih seberapa jauh sih gitu. Kalau misalnya ternyata jaraknya cuma 30 sampai 1 jam, itu mohon maaf masih belum bisa gitu. Oke, nanti kita screening dulu sih Bu. Baik, terima kasih. Jadi, misalkan ya, kayak sekarang udah ada Tuban gitu. Berarti Tuban itu cukup satu atau ternyata ada Tuban lagi gitu. Mungkin saya lagi menjajaki misalkan gitu di Kota Malang kan belum ya. Nah, kalau Ya, misalkan di Malang itu nantinya ternyata gitu nggak ada batasan. Jadi nanti kayak sekarang kan kalau konsultan kan nggak ada batasannya. Sehingga kadang-kadang dalam satu wilayah itu kita bisa lihat beberapa spanduk-spanduk gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan representatif gitu? Apakah ternyata misalnya di satu kota itu ditentukan satu gitu, atau ternyata boleh banyak-banyak gitu? Makasih Mbak. oke, kalau untuk di wilayahnya misalnya Tuban, berarti di Tuban hanya ada satu. Cuman untuk kota lainnya gitu ya Bu, yang berdekatan dengan Tuban, itu kita masih open gitu. Tergantung nanti kita lihat dulu nih jaraknya. Apakah kalau misalnya terlalu berdekatan kan takutnya nanti ada eh, permasalahan atau gimana gitu. Cuma sejauh ini kalau kotanya udah masuk ke dalam list representatif kita ya belum bisa untuk mengajukan lagi seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, lanjut lagi Mbak Risha.
Pertanyaan dari Ibu Murtini Sugondo. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak. Untuk ex jamaah saya yang mendaftar menjadi konsultan representatif di luar kota, apakah masih tetap menjadi downline-nya? Jawabannya masih, Bu. Itu masih tetap menjadi downline Ibu. Gitu. Jadi pokoknya yang tadi aku bilang tidak menghilangkan atau melepaskan benefit Bapak Ibu sebagai konsultan, termasuk apabila downline-nya Bapak Ibu atau upline-nya itu mau daftar sebagai representatif. Gitu. Semoga terjawab ya Bu Murtini ya. Terima kasih Mbak Risha. Ada lagi Bapak Ibu yang masih mengganjal? Monggo, satu lagi pertanyaan ya Mbak Risha ya. Kita buka. Boleh Bu, sok mangga silakan. Enggak. Kalau nggak mau chat, open mic, dipersilakan ya Bapak Ibu. Jangan kasih masuk nanti biar. Kayaknya udah cukup jelas nih Mbak Ririn. Paling nanti tinggal Bapak Ibu konsultannya bantu sounding lagi ke downline-nya, ke upline-nya, atau bahkan ke keluarganya gitu Mbak. Yang sekiranya punya wilayah yang prospek untuk menjadi representatif. Siap. Seru banget untuk pemaparan materinya, baik itu dari Pak Fatur mengenai fleksi ataupun dari Bu Risha mengenai representatif. Tapi sayang banget Bapak Ibu ini waktunya kan karena sangat terbatas dan limit. Kita akhiri, tapi sebelum saya tutup jangan pergi dulu ya. Kita seperti biasa foto bareng dulu untuk kenang-kenangan. Yuk bisa disiapin nih senyum yang paling manisnya, bisa open kamera. Yang mau rapiin kerudung atau rambut, boleh Ibu. Jangan lupa posan dari kita, Ventur. Nomor pribadi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mantap. Sip, makasih banyak. Pak Fatur, Bu Risha, dan seluruh Bapak Ibu Makasih konsultan semuanya. Kasih semuanya. Waktunya. yang luar Terima kasih biasa Mas Fatur, jasa Mbak hari Riri, ini. Mbak Risa. Ya, Pak Teguh. Kasih Mas Fatur, Mbak Risa. Makasih. Mbak Dengan Riri, senang Mas hati, Fatur, Bu. Mbak Terima Risha. kasih Bapak Ibu, sehat Barakallah. selalu. Izin pamit. Ya, Assalamualaikum. izin Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Terima kasih Fatur, atas Mbak Risa, Mbak Riri, semuanya. Ibu Angelili, Terima kasih sama-sama. semuanya. Terima kasih. Pak Rusli. Oh iya, sama-sama. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu. Saya Ririn Yuniar, pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata murni dari saya, apabila ada baik Allah. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Nuryani sudah Ya. bergabung.